Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Veronica Tan mengatakan pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang baru telah menjawab kebutuhan akan layanan aborsi yang aman bagi korban. Dalam KUHP baru disebutkan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi akan dipidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Namun ketentuan itu tidak berlaku dalam kondisi tertentu, yakni bagi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan mensyaratkan umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu. Ketentuan pidana tersebut juga tidak berlaku jika ada indikasi kedaruratan medis. Selama ini, kata Veronica, korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akhirnya menjadi beban ganda karena penanganan yang lambat. Banyak korban yang tidak mendapatkan penanganan kesehatan reproduksi yang komprehensif, katanya kepada Tempo, Jumat, 8 Januari 2025. Aturan soal aborsi ini termuat dalam pasal 463-465 KUHP. Aturan baru ini tidak hanya menjerat perempuan yang melakukan aborsi, tapi juga setiap orang yang melakukan tindakan aborsi kepada perempuan tersebut, baik dengan persetujuan atau tidak dari si perempuan. Perbedaannya terletak pada ancaman lamanya masa pidana penjara. Jika dilakukan atas persetujuan, maka ia terancam dipidana paling lama 5 tahun. Namun jika dilakukan tanpa persetujuan, pidananya diperberat menjadi paling lama 12 tahun. Regulasi UU di Indonesia mengatur ketat aturan soal tindakan aborsi, walaupun dilakukan dengan persetujuan, tapi jika tindakan aborsi tersebut mengakibatkan kematian si perempuan, pelaku bisa dipidana penjara paling lama 8 tahun. Adapun jika tanpa persetujuan dan mengakibatkan kematian bisa dipidana paling lama 15 tahun. Hukuman tersebut akan ditambah sepertiga jika pelakunya adalah tenaga medis yakni dokter, bidan, paramedis, atau apoteke. Mereka juga bisa dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan hak pencabutan atas profesinya. Tindakan aborsi tidak dipidana jika tenaga medis tersebut melakukan tindakan aborsi karena kedaruratan medis. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 463 ayat 2, tidak dipidana. Bunyi pasal 465 ayat 3 KUHP baru. Jika mengacu pada KUHP lama, terdapat sejumlah substansi yang berbeda. KUHP lama tidak mengecualikan hukuman pidana aborsi terhadap perempuan korban pemerkosaan. Artinya semua perempuan yang melakukan aborsi, berdasarkan KUHP lama bisa dipidana tanpa memandang alasan dibalik tindakan tersebut. Sementara di KUHP baru memberikan pengecualian bagi perempuan korban pemerkosaan yang kehamilannya kurang dari 14 minggu dan juga bagi kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis. Soal kehamilan akibat pemerkosaan, berdasarkan data Komnas Perempuan ada 103 korban pemerkosaan yang berujung pada kehamilan. Data itu hanya korban yang melapor ke Komnas pada periode 2018-2023.